Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan mobil misterius yang menjemput seorang pria dan berujung tidak kembali lagi. Bulan November tahun 1946, seorang wanita yang kelihatannya kaya raya mulai sering mengunjungi bar di sebuah hotel. Hill Hotel namanya, di kota Reigate, tidak jauh dari kota London. Wanita itu cantik, pakaiannya baik, dan rambut pirangnya dipelihara sampai sebahu. Usianya kira-kira 35 tahun. Meskipun sudah beberapa kali mengunjungi bar itu, tidak ada orang di hotel yang mengetahui siapa nama wanita tersebut. Meskipun kaum wanita di Inggris sifatnya bebas, namun tetap kedatangannya yang seorang diri itu menarik perhatian. Sopirnya selalu menunggu di luar dalam sebuah limusin merek Wolseley. Namun segera diketahui bahwa di antara orang yang berada di hotel itu hanya Jack Moody yang hanya diperhatikannya, yaitu petugas bar itu, seorang pemuda tampan yang masih berusia 26 tahun. Hey, harusnya tuh kamu tuh bangga diperhatiin perempuan cantik kayak gitu. Kaya lagi. Rekan-rekan Jack sering menggoda bahwa ia harus berbangga menarik perhatian seorang wanita yang begitu cantik dan berada pula. Tetapi Jack selalu berdalih. Dengerin ya, satu-satunya yang kami bicarakan itu mau mengadakan suatu pesta di rumahnya di London untuk sejumlah tamu terhormat. Saya diminta untuk mengurus minuman pesta malam itu. Penghasilan ekstra dong buat saya. Saya cuma bisa melakukannya Kamis malam. Malam satu-satunya saya bebas. Memangnya kapan acaranya? Di minggu terakhir bulan November 1946. Wanita berambut pirang itu akan mengadakan pestanya pada hari Kamis 28 November. Nah, sorenya pukul 6 kalau saya udah selesai kerjanya, wanita itu bilang sih akan menjemput saya dengan mobil Wesley-nya. Widih, keren juga kamu. Jack bakalan jadi orang kaya. Hai, gimana? Udah ready? Silahkan masuk mobil saya. Siap. Hari Kamis 28 November pukul 6, Wolseley benar-benar berhenti di depan Hill Hotel dan Jack masuk ke dalamnya. Seorang porter hotel sempat melihat bahwa mobil Wolseley itu diikuti oleh sebuah Ford sedan berwarna hitam. Beberapa hari setelahnya, pada hari Sabtu 30 November pukul 5 sore, seorang petani melewati jalan sepi di sebuah desa kira-kira 10 km dari kota Reigate. Secara kebetulan sekali ia melihat ke jurang di pinggir jalan. Raut wajah petani itu tiba-tiba pucat. Jantungnya berdenyut kencang. Astaga, itu mayat! Mayat!
Apa yang dilihatnya membuat dia segera menelpon polisi. Pak, ada mayat, Pak. Di desa 10 km dari kota Reygate, Pak. Saya sedang lewat, terus ada mayat lagi terbaling telungkup dan ada tali di lehernya, Pak. Pak, tolong ke sini, Pak. Dua detektif dengan seorang dokter segera datang. Dari surat-surat yang ditemukan dalam saku mayat diketahui bahwa korban adalah Jack Moody dengan pekerjaan sebagai petugas bar Hill Hotel di Reygate. Dokter yang memeriksa mayat itu menarik kesimpulan, Jack mati dijerat dan menurut hasil otopsi, kematian itu terjadi kira-kira 48 jam sebelumnya. Tepatnya pada hari Kamis 28 November. mulai Sabtu malam hingga keesokan harinya, para detektif memeriksa pengurus Hill Hotel dan para karyawan lainnya. Permisi, saya dari kepolisian yang saat ini bertugas untuk mencari tahu kematian Jack Moody. Bisa tolong saya untuk memberi keterangan yang Anda tahu? Baik Pak, saya di sini manajer hotelnya. Bisa Pak, mohon ditunggu sebentar ya, saya coba cari arsipnya. Di sini tercatat Jack mulai bekerja pada tanggal 1 Juli 1946 dan tinggal di hotel itu juga. Sebelumnya ia bekerja di sebuah hotel di Wimbledon, hanya beberapa kilometer dari Reygate. Info yang saya tahu, di situ Jack membayar makan pada seorang wanita yang membuka rumah indekos. Jack, seperti apa orangnya selama bekerja di sini? Jack seseorang yang baik dan jujur. Saya nggak mengerti kenapa ada orang yang ingin membunuhnya. Ada info lain lagi mengenai korban Jack? Saya kurang tahu ya. Jadi saya tidak bisa memberi keterangan apa-apa. Mungkin bisa ditanyakan ke rekannya ini, Pak. Halo Pak, iya saya rekannya Jack. Halo, mohon bantuannya. Apakah Anda tahu atau ada info lain lagi mengenai korban Jack? Oh, yang saya tahu Jack emang pernah cerita sih tentang wanita yang berambut pirang itu. Dia emang datang pakai mobil mewah merek Wolseley. Dan wanita itu emang meminta bantuan sama Jack untuk ngebuat pesta di London yang dilayani Jack sendiri. Waktu itu sih hari Kamis malam kalau nggak salah. Sementara informasi dari Porter, iya, saya kemarin lihat ada mobil Ford berwarna hitam yang segera menguntit Wolseley yang dikendarai seorang sopir dan ditumpangi Jack serta wanita berambut pirang itu. Apakah tahu nomor plat mobilnya? Waduh, maaf Pak, saya kurang memperhatikan. Oke kalau begitu. Boleh bantu saya untuk mengecek kamarnya Jack? Boleh Pak, mari saya arahkan. Di sini kamar Jack, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk memeriksa ya. para detektif membongkar kamar Jack. Ini banyak surat dari sanak saudara dan sahabatnya. Tetapi tidak ada keterangan alamat atau nomor telepon wanita berambut pirang itu. Selagi mengadakan pemeriksaan ini, datanglah manajer hotel. Permisi Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Permisi Pak, saya warga dari desa di mana mayat Jack ditemukan. Siapa tahu keterangan saya bisa membantu polisi. Baik, boleh dijelaskan awal mulanya? Jadi hari Rabu, sehari sebelum terjadinya pembunuhan, kira-kira pukul 6 sore, ketika cuaca mulai gelap, saya kebetulan berjalan-jalan dekat jurang dan melihat sebuah mobil sedan hitam merek Ford diparkir di pinggir jalan. Saya agak lupa karakteristik wajahnya, karena ketika saya menuju ke sana, dia buru-buru melompat ke dalam mobil dan melarikannya kencang-kencang. Lalu saudara melihat nomor mobilnya tidak? Oh, saya ingat. Jadi sebelumnya, dia menghidupkan lampu mobilnya. Karena itu, saya bisa melihat nomor mobilnya dari belakang. Terdiri atas 2 bagian. Bagian huruf 3 buah, bagian angkanya 3 buah juga. Tapi hurufnya gak bisa saya lihat. Cuma sebagian angkanya jelas sekali, 101.
Kalau menurut portir hotel, mobil sedan hitam yang membuntuti mobil Jack itu mereknya Ford. Bila mobil Ford yang dilihat penduduk desa itu memang sama, maka ini berarti pengemudinya sengaja datang ke situ kurang dari 24 jam sebelum terjadinya pembunuhan, sekadar untuk memeriksa tempat di mana calon korbannya akan dibuang. Oke, info ini berharga sekali buat saya. Terima kasih. Ya baik Pak, sama-sama. Kekurangan pada mobil 101 itu bisa dimintakan bantuan pada Scotland Yard. Tetapi siapa wanita berambut pirang yang bermaksud mengadakan pesta di rumahnya di London itu? Scotland Yard di London diberi laporan dan pada hari Senin 2 Desember, polisi di Reigate mendapat kunjungan seorang terkemuka dari Scotland Yard, yaitu Inspektur Detektif Arthur Philpott. Sosok tubuh Inspektur Philpott mirip seorang atlet, tetapi pandangannya seperti seorang profesor. Pakaiannya rapi, topinya bundar, dan selalu ada payung hujan yang digulung ketat seperti tongkat di tangannya. Ia duduk dan mendengarkan uraian kedua detektif yang melakukan pekerjaan persiapan. Setelah mereka selesai, Philpott memilin kumisnya dan mulai membuat lingkaran di lantai dengan ujung payungnya. Apakah detektif bisa bantu kasus ini? Bisa dicek terlebih dulu berkasnya? Soal nomor mobil itu sebenarnya tidak sulit. Alat elektronik IBM di Yard yang dapat memecahkannya. Cuma tinggal menekan tombol, kemudian bisa diketahui semua nomor mobil di Inggris merek Ford berwarna hitam yang nomornya mengandung 101. Dengan tersenyum pahit, Philpott melanjutkan. Tapi wanita berambut pirang, itu soal lain. Sayangnya di Scotland Yard tidak ada mesin yang dapat menyebutkan nama dan alamatnya. Ada dua kemungkinan. Pertama, ia sungguh-sungguh kaya dan mengadakan pesta. Dalam hal ini, ia sendiri sasaran utama dari si pembunuh, dan kematian Jack Muddy hanya suatu kebetulan tadi sengaja. Kedua, ia nggak kaya dan nggak bermaksud mengadakan pesta di London. Untuk ini, mengapa ia mesti mencari pengurus minuman untuk pesta itu sampai ke Reigate di luar kota London? Setiap pengurus restoran di London dapat menyediakan tenaga yang dibutuhkan selama beberapa jam saja. Sudah beberapa kali terpikir oleh saya, apakah kebetulan pesta itu diadakan Kamis malam, hari di mana Jack bebas, atau sengaja ditentukan pada Kamis malam setelah wanita berambut pirang itu mengetahui bahwa Jack hanya bebas pada malam itu, sehingga wanita itu memegang peranan sebagai perangkap untuk mengajak Jack keluar dari hotel. Philpott menelpon Scotland Yard. Tak ada wanita berambut pirang yang dilaporkan hilang. Lalu ia meninggalkan kantor polisi Reigate untuk mengunjungi rumah di mana Jack Muddy pernah mondok sebelum bekerja di Hill Hotel. Rumahnya bertingkat 3. Wanita pengurus rumah pemondokan itu tinggal di tingkat pertama. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Perkenalkan, saya Inspektur Detektif Arthur Philpott. Saya saat ini sedang menyelidiki kasus pembunuhan Jack Muddy. Apa yang Anda tahu tentang Jack? Iya, saya tinggal di rumahnya Jack sampai 1 Juli. Ya, saya kenal dia adalah orang yang sopan, santun, dan dia ramah, baik ke penghuni lain. Penghuni lainnya siapa saja? Kalau tingkat kedua disewakan kepada sepasang suami istri muda, Baron. Di tingkat ketiga ada beberapa kamar. Penyewanya Jack Muddy dan seorang lagi, Mayor Romer. Ia sahabat Tuan dan Nyonya Baron. Tidak ada orang lain yang pernah dikenal selama Jack tinggal di sini? Sebentar. Oh iya benar, pada awal Juni ketika Nyonya Baron sakit dan harus ke rumah sakit, ibunya yaitu Nyonya Maggie Brooke, seorang janda yang agak lanjut usia, dia datang dari London dan awalnya untuk merawat putrinya. Kemudian ia mengurus menantunya ketika putrinya masuk rumah sakit. Ketika beberapa hari kemudian putrinya pulang dari rumah sakit, Nyonya Maggie Brooke pun kembali ke London. Jadi perkenalan Jack dengan Nyonya janda itu sebentar saja. Philpott agak kecewa. Oh, begitu ya. Terlebih lagi ketika ternyata Nyonya Maggie Brooke yang berusia 66 tahun itu dan putrinya tidak berambut pirang. Tak seorang pun penghuni rumah itu yang memiliki Ford hitam.
apalagi mobil mewah Wolseley. Sementara itu, mesin-mesin elektronik di Yard telah menghasilkan daftar mobil Ford hitam di seluruh negeri ini yang nomor polisinya berakhir dengan angka 101. Philpott sendiri memeriksa dan menanyai pemilik mobil tersebut. Mula-mula tak berhasil. Baru pada tanggal 10 Desember muncul sesuatu yang menarik perhatian Philpott. Sebuah Ford hitam nomor FGP 101 dipunya oleh sebuah perusahaan penyewaan mobil di London. Sejak Senin, 25 November tahun 1946, mobil itu disewakan selama seminggu kepada seorang tukang kayu, Lawrence Smith. Ia tinggal di pinggir kota London. Tukang kayu itu mengembalikan mobil sewaannya seminggu kemudian dan membayar sewa sebanyak 14 pound atau sekitar 56,42 dolar Amerika Serikat pada kurs pada waktu itu. Menurut Philpott, jumlah itu terlampau tinggi bagi seorang tukang kayu biasa, maka diputuskannya lah untuk mendatanginya. Usianya sekitar 30-an tahun, bekas anggota RAF selama perang. Mempunyai karir baik, berkeluarga, dan mempunyai 3 anak. Hanya ia sudah bercerai dari istrinya yang tinggal di Leicester bersama anaknya jauh dari London. Atas pertanyaan Philpott, tukang kayu itu terus terang menyatakan bahwa karena sudah bercerai, ia sering bergaul dengan wanita lain. Maklum, mereka suka keluar dengan laki-laki bermobil. Hari Senin dan Selasa malam, saya keluar bersama beberapa wanita. Mengenai hari Rabu dan Kamis, saya bekerja sampai jauh malam. Kalau Tuan tidak percaya, tanyakan pada orang yang memberi saya pekerjaan waktu itu. Jadi gak mungkin kalau saya menengok jurang maut itu pada Rabu malam atau tersangkut dalam pembunuhan yang terjadi pada Kamis malam. Apakah Anda kenal dengan Jack Moody? Saya tidak pernah bekerja dengan orang bernama Jack Moody. Yang memberi pekerjaan sampai jauh malam kepadanya adalah Honorable Thomas John Leigh yang mendiami sebuah rumah indah di Beaufort Gardens yang sedang diperbaiki. Thomas John Leigh. Philpott mengenal nama Leigh, seorang penduduk London yang miskin di masa kecilnya, kemudian dalam usia 8 tahun pindah ke Australia di mana dia menjadi ahli hukum dan hartawan. Bahkan juga sebagai pendidik, menteri perburuan, menteri perindustrian, dan akhirnya sebagai menteri kehakiman untuk negara bagian New South Wales. Kemudian ia pindah ke Inggris di masa usianya hampir 70 tahun dan kaya luar biasa. Philpott mengunjungi Honorable Thomas Leigh di rumahnya yang memang sedang diperbaiki. Halo Tuan Leigh. Hey, ada apa? Saya sedang menyelidiki kasus perkara pembunuhan Jack Moody. Seketika itu juga, Leigh memperlihatkan perhatian yang besar. Hah? Bukankah ia pernah menjadi menteri kehakiman di Australia? Lalu ia bercerita tentang pengalamannya sebagai ahli hukum di benua itu. Pada suatu hari, Philpott mendapat keterangan dari salah satu asisten tentang rumah bekas menteri kehakiman yang diceritakan Leigh. Namun sayangnya, maaf, Tuan datang untuk menanyakan tentang Lawrence Smith, si tukang kayu. Memang Rabu dan Kamis ia bekerja di sini sampai jauh malam. Lemari buku saya harus diselesaikan karena hari Jumat tukang cat akan datang. Philpott berakhir meninggalkan rumah bekas menteri kehakiman itu. Dengan perasaan kecewa, nama Lawrence Smith dicoretnya dari daftar tersangka. Kini ia mengunjungi seorang pemilik mobil Ford sedan hitam lain. Carmichael namanya, dan tinggal di London. Nomor polisi mobilnya HKG 101. Ternyata Carmichael pernah dihukum karena menipu. Pembantunya dalam penipuan ini adalah seorang wanita yang tidak dikenal namanya. Perhatian Inspektur Philpott makin besar oleh karena seminggu setelah Jack Moody mati dibunuh, Carmichael mengecat biru mobil Fordnya yang tadinya hitam itu. Carmichael dibayangi oleh orang-orang Philpott, sedangkan dia sendiri pergi ke Hill Hotel untuk memeriksa kamar Jack Moody. Segel yang mengunci kamar itu telah dirusak. Di antara surat-surat di sini tidak ada satupun yang menyebutkan nama Carmichael, tetapi ada 2 dokumen yang agak beda nih. Kedua surat itu ditujukan kepada Jack Moody.
Kedua-duanya ditulis di atas kertas surat yang memakai nama perusahaan Canal Properties Limited, King William Street, London, dan ditandatangani juga sama manajer perusahaannya. Surat yang pertama tertanggal 10 Juli 1946 ditulis kalau Nyonya Maggie Brooke adalah seorang anggota direksi perusahaan Canal tersebut. Tetapi perusahaan tersebut gak bisa menghubungi Nyonya Maggie Brooke. Sedangkan tanda tangan Nyonya itu dibutuhkan untuk sejumlah cek. Cek terlampir pada surat yang ditujukan ke Jack Mahdi. Apa bisa Jack Mahdi menyampaikan cek itu ke Nyonya Maggie Brooke biar ditandatanganinya? Demikianlah intisari surat yang mengherankan itu. Sebuah perusahaan yang tak dapat menghubungi direksinya lalu minta pertolongan orang lain. Apa hubungan antara perusahaan ini dengan Jack Mahdi atau dia dengan Nyonya janda berusia 66 tahun itu? Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.